Hari itu terasa berbeda. Rendra, seorang pria berusia 30-an, duduk di ruang keluarga sambil menatap layar televisi yang menampilkan acara berita sore. Namun, pikirannya melayang jauh, tidak sepenuhnya fokus pada apa yang ditayangkan. Rumahnya begitu sepi, istrinya, Anissa, sedang pergi keluar kota untuk tugas dinas selama beberapa hari. Di rumah, hanya ada dia, putranya yang masih balita, dan ibu mertuanya, Sinta, seorang wanita paruh baya yang terlihat jauh lebih muda dari usianya. Selama beberapa bulan terakhir, Rendra merasa hidupnya berubah. Hubungannya dengan istrinya mulai terasa hambar. Kesibukan pekerjaan dan rutinitas sehari-hari membuat mereka seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Namun, kehadiran Sinta, ibu mertuanya, memberi warna baru dalam hidupnya. Dia selalu hadir dengan senyum lembut, perhatian, dan ketenangan yang membuat Rendra merasa nyaman. Hari itu, setelah memastikan putranya tertidur, Rendra melangkah ke ruang tamu di mana Sinta sedang duduk membaca majalah. Wajahnya tampak teduh dalam balutan kain batik sederhana. "Ibu, kok rumah sepi sekali ya?" tanya Rendra sambil duduk di sofa di seberangnya. Sinta tersenyum tipis. "Iya mas, kalau Anissa ada, biasanya ramai. Tapi begini juga tenang kan?" Rendra mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangan ke jendela. Matahari mulai terbenam, meninggalkan semburat jingga di langit. "Kadang saya berpikir, ibu terlalu banyak membantu kami di rumah ini. Harusnya ibu bisa menikmati waktu untuk diri sendiri." "Tidak apa-apa, Mas. Saya senang bisa membantu kalian. Lagi pula, putramu itu kan cucu saya juga. Ibu senang melihat dia tumbuh setiap hari." Obrolan itu mengalir ringan, tapi ada sesuatu di dalam hati Rendra yang sulit dia abaikan. Tatapan mata Sinta, kehangatan suaranya, dan kehadirannya yang selalu menenangkan mulai membuatnya merasa lebih dari sekadar seorang menantu. Dia sendiri bingung. Perasaan ini salah, dia tahu itu. Namun, setiap kali dia mencoba mengabaikannya, perasaan itu justru semakin kuat. Sejenak hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak pelan, mengisi keheningan di antara mereka. Sinta panggil Rendra pelan, memanggil nama ibu mertuanya tanpa embel-embel formal seperti biasanya. Sinta mendongak, tampak sedikit terkejut mendengar nada berbeda dalam suara Rendra. "Iya mas, ada apa?" Rendra tersenyum samar. "Enggak, cuman kadang saya berpikir kalau ibu enggak ada di sini, rumah ini pasti terasa kosong sekali." Sinta tertawa kecil, tapi ada rona merah di pipinya. "Ah, mas bisa saja. Kalau ibu enggak di sini, kalian pasti tetap baik-baik saja." Rendra terdiam. Tatapannya tertuju pada wajah Sinta. Dia menyadari betapa lembut dan cantiknya ibu mertuanya ini, bahkan di usia yang sudah tidak muda lagi. Namun, dalam diamnya, ada gejolak yang sulit dia kendalikan. Hari itu, perasaan yang terpendam dalam hati Rendra semakin tumbuh. Dia tahu ini salah. Dia tahu batasan yang seharusnya tidak dia langgar. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tak mampu mengendalikan diri. Malam semakin larut, dan keheningan di rumah semakin terasa. Putranya sudah tertidur lelap di kamar, sementara Rendra duduk di sofa, menatap layar televisi yang kini hanya menampilkan film lama. Pikirannya tidak ada di sana, yang ada hanyalah sosok Sinta. Ketika Sinta masuk ke ruang tamu untuk mematikan lampu yang tidak digunakan, Rendra memanggilnya. "Bu, sini sebentar," ujarnya pelan. Sinta mendekat, duduk di ujung sofa dengan tatapan penuh tanya. "Ada apa, Mas?" Rendra tersenyum, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Enggak, cuman saya ingin bilang terima kasih untuk semuanya. Ibu sudah banyak membantu kami, bahkan lebih dari yang seharusnya." Sinta tertawa kecil, tampak bingung. "Mas, itu sudah tugas ibu, jangan terlalu dipikirkan ya."
Namun, bagi Rendra, malam itu bukan sekadar malam biasa. Ada sesuatu yang dia rasakan, sesuatu yang semakin sulit dia abaikan. Keesokan harinya, Rendra bangun lebih pagi dari biasanya. Cahaya matahari yang masuk dari celah-celah tirai kamar menyapanya dengan lembut, tetapi pikirannya masih terganggu oleh apa yang dia rasakan semalam. Dia menghela napas panjang, mencoba mengalihkan pikirannya. Namun, bayangan wajah Sinta terus terlintas, seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Saat dia keluar dari kamar, aroma wangi teh melati dan gorengan hangat memenuhi udara. Di dapur, Sinta tampak sibuk menyiapkan sarapan. Rambutnya yang disanggul rapi membuat sosoknya terlihat anggun meski hanya mengenakan daster sederhana. "Mas Rendra sudah bangun. Sarapan dulu, sini," ujar Sinta dengan senyuman hangat. Rendra berjalan mendekat dan duduk di meja makan. "Ibu nggak capek? Dari pagi sudah sibuk lagi," katanya, mencoba menyembunyikan kegelisahan di balik nada suaranya. "Ah, ibu sudah terbiasa, Mas. Lagi pula, pekerjaan rumah begini bukan hal yang berat kok," jawab Sinta sambil menuangkan teh ke cangkir Rendra. Mereka sarapan bersama, tetapi Rendra merasa ada ketegangan yang hanya dia rasakan sendiri. Setiap gerakan Sinta, setiap senyumnya, terasa begitu berarti di matanya. Dia mencoba mengalihkan pikirannya dengan berbicara tentang hal-hal biasa, tetapi pikirannya terus saja kembali ke perasaan yang tak seharusnya ada. Setelah selesai sarapan, Sinta kembali ke ruang tamu untuk bermain dengan cucunya yang baru saja bangun. Rendra memperhatikan dari kejauhan, melihat bagaimana Sinta begitu telaten merawat cucunya. Dia merasa hatinya semakin terikat dan itu membuatnya semakin bingung. Hari itu berjalan seperti biasa, tetapi setiap detik terasa berbeda bagi Rendra. Ketika malam tiba, dia kembali duduk di ruang tamu sambil memandangi layar televisi meski pikirannya melayang ke tempat lain. Anissa belum kembali dari dinasnya dan rumah terasa begitu sunyi. "Ibu, malam ini temani saya ngobrol sebentar, ya?" pinta Rendra saat Sinta muncul dari dapur membawa secangkir teh untuk dirinya sendiri. Sinta tersenyum dan duduk di sofa seberang Rendra. "Mas, ada apa? Kok wajahnya kelihatan lain?" Rendra tertawa kecil, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Enggak, cuma merasa rumah ini terlalu sepi. Biasanya kalau Anissa di rumah, suasana lebih ramai." "Iya, saya juga merasa begitu. Tapi tidak apa-apa kan? Kadang suasana sepi itu justru menenangkan," jawab Sinta sambil menyeruput tehnya. Obrolan mereka mengalir ringan, tetapi semakin malam, suasana menjadi lebih hening. Rendra memberanikan diri bertanya sesuatu yang sebenarnya sudah lama ada di pikirannya. "Ibu, pernah merasa kesepian?" tanyanya tiba-tiba. Sinta tampak terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi dia tetap menjawab dengan nada tenang. "Kesepian itu hal yang biasa, Mas. Apalagi setelah suami saya meninggal. Ya, tentu saja ada rasa sepi, tapi saya sudah terbiasa." Rendra mengangguk lalu menatap cangkir teh di tangannya. "Saya kadang merasa kesepian juga, meski saya punya Anissa. Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang." Sinta terdiam, menatap Rendra dengan tatapan penuh pengertian. "Itu wajar, Mas. Kadang dalam rumah tangga, rasa itu muncul, tapi yang penting jangan biarkan rasa itu terus tumbuh. Sebisa mungkin jaga hubungan dengan istri." Rendra tersenyum samar, tetapi ada sesuatu di hatinya yang menjerit. Sinta memberikan jawaban yang tepat, tetapi itu tidak cukup untuk meredam perasaannya. Malam semakin larut, dan akhirnya Sinta pamit untuk masuk ke kamarnya. Namun, sebelum pergi, dia berkata pelan, "Mas, apapun yang dirasakan, jangan pernah lupa bahwa keluarga adalah segalanya. Jangan rusak apa yang sudah dibangun selama ini." Kata-kata itu seperti tamparan bagi Rendra. Dia tahu Sinta benar, tetapi semakin dia mencoba melawan perasaannya, semakin kuat perasaan itu tumbuh.
Ketika dia kembali ke kamarnya, Rendra duduk di tepi ranjang sambil memandang bayangan dirinya di cermin. "Apa yang sedang aku lakukan?" bisiknya pada dirinya sendiri. Dia merasa terjebak dalam situasi yang sulit, antara kewajiban sebagai suami dan ayah, serta perasaan yang mulai berkembang untuk ibu mertuanya. Malam itu, rumah terasa sunyi. Anissa masih di luar kota, dan putra Rendra telah tertidur lelap di kamar. Rendra duduk sendirian di ruang tamu, memandang layar televisi yang menampilkan berita malam, tetapi pikirannya melayang entah kemana. Setiap suara kecil, setiap detak jam di dinding, hanya mempertegas keheningan yang mendekap rumah itu. Di sudut ruangan, Sinta muncul dari dapur dengan membawa secangkir teh hangat. Dia mengenakan daster panjang sederhana, tetapi di mata Rendra, dia terlihat begitu menenangkan. "Mas, belum tidur? Sudah malam loh," katanya sambil mendekat. "Belum, Bu. Lagi nggak bisa tidur," jawab Rendra sambil tersenyum kecil. Sinta duduk di kursi seberang, meletakkan cangkir tehnya di atas meja. "Ada yang mengganggu pikiran, Mas?" tanyanya lembut. Rendra terdiam sejenak. Ada ribuan kata yang ingin dia ungkapkan, tetapi semua terjebak di tenggorokannya. Akhirnya dia hanya menjawab, "Enggak, Bu, mungkin cuma pikiran kerjaan saja." Sinta mengangguk, meski dia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Selama beberapa hari terakhir, dia merasa ada perubahan pada Rendra. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Setelah beberapa saat hening, Sinta berdiri. "Kalau gitu, Ibu masuk kamar dulu ya. Jangan tidur terlalu larut, Mas. Besok kan kerja," katanya dengan senyuman kecil. Namun, saat dia hendak melangkah pergi, Rendra memanggilnya. "Bu, tunggu dulu," katanya pelan. Sinta berbalik, sedikit bingung. "Ada apa, Mas?" Rendra berdiri, mendekatinya. "Saya cuma ingin bilang, terima kasih, Bu, untuk semuanya. Untuk selalu ada di sini, untuk menjaga rumah ini, untuk menjaga saya dan keluarga." Sinta tersenyum hangat. "Itu sudah jadi tanggung jawab saya, Mas. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk kalian. Tapi, saya merasa itu lebih dari sekadar tanggung jawab. Ibu selalu memberi saya ketenangan yang sulit saya temukan di tempat lain," kata Rendra dengan suara yang hampir bergetar. Sinta terdiam. Dia tahu ada sesuatu yang ingin disampaikan Rendra, tetapi dia tidak yakin apakah dia ingin mendengarnya. "Mas, apa maksudnya?" tanyanya hati-hati. Rendra menatap matanya, mencari keberanian dalam dirinya. "Saya tahu ini salah, Bu, tapi saya tidak bisa menahan perasaan ini. Saya merasa semakin terikat dengan Ibu. Saya tahu ini tidak seharusnya terjadi, tapi..." "Mas Rendra, jangan!" potong Sinta cepat, suaranya bergetar. "Ini tidak benar, saya hanya ibu mertua Anda. Kita tidak bisa seperti ini." "Tapi Bu, perasaan ini nyata. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya hanya tahu bahwa saya tidak ingin kehilangan Ibu," kata Rendra dengan nada penuh harap. Sinta memalingkan wajah, berusaha menguasai dirinya. Dia merasa hatinya bercampur aduk antara keterkejutan, rasa bersalah, dan sesuatu yang dia sendiri tidak berani akui. "Mas, kita tidak boleh melanjutkan ini. Anissa adalah istri Anda. Dia mempercayai saya, mempercayai kita. Saya tidak bisa mengkhianati anak saya sendiri," katanya tegas, meski ada air mata yang menggenang di matanya. Rendra mendekat, tetapi Sinta mundur selangkah. "Bu, saya mohon..." "Tidak, Mas. Saya akan pergi dari sini. Mungkin ini satu-satunya cara agar semuanya kembali seperti semula," kata Sinta dengan suara yang berat. Rendra terdiam, merasa dunianya runtuh. Dia ingin memohon, ingin menghentikan Sinta, tetapi dia tahu apa yang dia rasakan tidak akan pernah bisa diterima. Dia hanya bisa menunduk dalam diam, menyadari bahwa hubungan ini tidak mungkin berlanjut. Sinta berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Rendra yang masih berdiri kaku di tempat.
Air matanya akhirnya tumpah begitu dia mengunci pintu kamarnya. Dia tahu keputusannya benar, tetapi rasa sakit itu terlalu besar untuk dia tanggung sendiri. Di ruang tamu, Rendra terduduk lemas. Malam itu menjadi saksi bagaimana perasaan yang salah, meskipun tulus, hanya akan membawa kehancuran jika diteruskan. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Sinar matahari yang biasanya menghangatkan, ruang keluarga terasa dingin. Sinta sibuk mengemasi barang-barangnya di kamar. Dia sudah memutuskan untuk pergi ke rumah putrinya yang lain, meninggalkan Rendra dan keluarganya demi mengakhiri situasi yang tidak seharusnya terjadi. Di luar, Rendra duduk di teras dengan tatapan kosong. Kopi di tangannya sudah dingin sejak lama, tetapi dia tidak meminumnya. Perasaannya bercampur aduk. Dia tahu keputusan Sinta adalah yang terbaik untuk semua orang, tetapi dia juga merasa kehilangan yang begitu dalam. Tak lama, Sinta keluar dari kamar dengan koper kecil di tangannya. Rendra segera berdiri. "Bu, apa tidak bisa dipikirkan lagi? Ibu tidak perlu pergi sejauh ini," katanya dengan nada putus asa. Sinta menatapnya dengan lembut, meskipun matanya tampak lelah karena kurang tidur. "Mas Rendra, ini keputusan yang harus saya ambil. Jika saya tetap di sini, saya hanya akan menyakiti lebih banyak hati, termasuk hati saya sendiri. Tapi saya tidak tahu bagaimana saya akan menjalani hari-hari tanpa ibu di sini," ucap Rendra lirih. Sinta mendekat dan menepuk bahunya dengan lembut. "Mas Rendra, ini bukan tentang apa yang kita inginkan, tetapi tentang apa yang benar. Saya adalah ibu mertua Anda, dan Anissa adalah istri Anda. Dia mempercayai kita. Kita tidak bisa menghancurkan kepercayaannya hanya karena perasaan yang seharusnya tidak ada." Rendra hanya bisa menunduk. Kata-kata Sinta menohok hatinya, membawanya kembali ke kenyataan yang pahit. "Ibu, saya minta maaf. Semua ini salah saya," katanya akhirnya. Sinta menggeleng. "Tidak ada gunanya mencari siapa yang salah. Yang penting sekarang adalah kita memperbaiki keadaan. Saya pergi bukan untuk menghilang dari hidup kalian, tetapi untuk memberi jarak yang diperlukan agar semuanya kembali seperti semula." Mereka terdiam cukup lama, hanya suara angin pagi yang menemani mereka. Akhirnya, Sinta mengangguk pelan. "Mas, tolong jaga Anissa dan anak kalian. Mereka adalah keluarga yang sangat berharga." Rendra tidak mampu berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk, menahan rasa sesak yang menguasai dadanya. Tak lama kemudian, mobil taksi yang dipesan Sinta tiba di depan rumah. Rendra membantu membawakan kopernya hingga ke pintu. Sebelum masuk ke dalam mobil, Sinta berhenti sejenak dan menatap Rendra. "Mas, kita harus kuat. Waktu akan menyembuhkan semuanya," katanya dengan senyum tipis. Rendra hanya bisa melihat mobil itu melaju perlahan hingga menghilang di ujung jalan. Dia merasa rumah yang dulunya hangat kini terasa hampa. Tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa Sinta telah mengambil keputusan yang benar. Hari-hari berikutnya, Rendra mencoba menjalani hidup seperti biasa. Dia berusaha menjadi suami yang lebih baik untuk Anissa dan ayah yang lebih perhatian untuk putranya. Meski rasa kehilangan itu masih ada, dia belajar untuk melepaskan. Dia tahu cinta yang salah, sebesar apapun, tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Di sisi lain, Sinta memulai hidup baru di kota lain. Dia fokus pada dirinya sendiri dan mencoba melupakan perasaan yang sempat tumbuh di hatinya. Dia tahu, meskipun perpisahan itu menyakitkan, itulah cara terbaik untuk melindungi keluarga yang dicintainya